kalau pemilik kerajaan itu tahu, raja-raja dunia itu tahu, dan pangeran-pangeran itu tahu, apa yang kita rasakan ketika kita hidup dengan ilmu yang bermanfaat, ketika kita hidup dengan iman dan amal soleh, maka mereka akan cemburu. Dan mereka berpikir mereka bisa merampas dari kita dengan cara mengeksekusi kita. Karena mereka nggak ngerti. Karena mereka melihat betapa tenangnya hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kekayaan itu bagi orang yang tahu kehidupan, dan karena itulah dijelaskan para ulama, itu tentang rasa, bukan tentang angka. Kekayaan itu tentang rasa, bukan tentang angka. Keliru orang mengatakan tentang angka, enggak. Makanya Nabi kita SAW menyatakan apa? Dalam hadis yang sangat terkenal. Beliau SAW mendidik kita dengan hadisnya laisal gina an kathratil arad. Kekayaan itu bukan banyaknya harta atau aset. Innamal gina nafas. Sesungguhnya kekayaan adalah kekayaan jiwa. Apa yang dirasa di dalam jiwa. Kaya itu tentang rasa. Makanya tadi Al-Hasan mengatakan, saya tuh suka bangun pagi hari nggak punya duit, tapi perasaan saya kayak punya semuanya udah. Dan sebaliknya ada banyak orang punya banyak hal, bangun ke orang miskin hadirin, bengong aja deh, bingung gitu deh, kasihan, nggak dapat karena lupa. Karena kekayaan itu tentang rasa. Itu yang perlu kita camkan. Itu yang perlu kita renungkan. Kita tuh nggak akan mendapatkan rizki yang paling mewah kecuali beriman dan beramal. Itu harus kita yakini hadirin. Ilmu nafi. Makanya kan sebagian ulama klasik mengatakan seperti Malik bin Dinar dan lain-lain. Lau adimal muluk wa abna'ul muluk. Dijelaskan sebagian mereka bahwa kalau pemilik kerajaan itu tahu, raja-raja dunia itu tahu, dan pangeran-pangeran itu tahu, apa yang kita rasakan ketika kita hidup dengan ilmu yang bermanfaat, ketika kita hidup dengan iman dan amal soleh, maka mereka akan cemburu. Dan mereka berpikir mereka bisa merampas dari kita dengan cara mengeksekusi kita. Karena mereka nggak ngerti. Karena mereka melihat betapa tenangnya hidup kita. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, makanya sebagian ulama klasik kan mengatakan ahlu dunia kharaju minad dunya walam yadhuqu ma huwa ahla minad dunya. Ini ironinya dunia hadirin. Ahli dunia itu ketika meninggal mereka tidak pernah dan belum pernah merasakan hal yang paling indah dari dunia. Dan hal yang paling indah dari dunia adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang paling indah. Itu yang paling mahal. Itu yang membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, yang membuat Umar bin Khattab, yang membuat Uthman bin Affan, yang membuat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang membuat yang membuat Zubair bin Awam, yang membuat Abdurrahman bin Auf meninggalkan seluruh harta mereka dan pergi hijrah tanpa bawa sepeser apapun ke kota Madinah. Kenapa hadirin? Karena mereka mengerti hakikat. Abu Bakar tuh bisnismen hadirin. Uthman bin Affan tuh pebisnis tangguh. Punya kenalan yang mentalnya tuh mental pebisnis. Itu ketat, untung rugi tuh dalam hadirin. Sangat ketat tuh.
Bahkan sebagian tipikal itu kan ada yang kalau kalau makanya kalau ketemu orang kayak gitu seringkali kita harus jelas dulu nih, kita mau interaksi sama dia dalam bab sosial atau bab bisnis. Kalau bisnis itu 1 rupiah dihitung sama dia. Tapi kalau sosial, oh jor-joran dia. Karena terbiasa begitu. Dan itu ada orang demikian, nggak semua, tapi ada orang demikian. Saya ingin menjelaskan bahwa Abu Bakar dan itu bukan orang nggak ngerti hadirin. Itu hitung-hitungan. Dan mereka ngerti cara bermain. Mereka tinggalkan. Dan mereka mulai dari nol. Bahkan ketika mereka merintis kehidupan mereka di kota Madinah, banyak di antara mereka lebih nggak punya duit dibanding kita pada hari ini. Tapi nggak punya uang. Nggak punya apapun. Tapi mereka punya iman. Mereka punya athiqah billah. Mereka punya rasa yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin bahwa rezeki mereka di tangan Allah dan tidak akan wafat kecuali rezekinya dibayar sempurna atau dikasih sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, kita harus banyak fokus dalam masalah ini. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah kita nggak perlu berikhtiar hadirin? Apakah kita nggak perlu berusaha? Udah yang penting batin aja, udah tenang batin gitu. Mas nggak cari nafkah? Batin. Gohwa. Apakah demikian? Tidak hadirin sekalian. Harus berusaha. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hal ini dalam hadis yang sangat populer, hadis yang menginspirasi kita, hadis yang simpel, hadis yang sederhana, hadis yang mudah dicerna, hadis tentang tawakal. Lau annakum tawakkaluna atau law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Dalam hadis Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan kasih kalian rizki sebagaimana Allah kasih kepada seekor burung, taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung itu keluar dari sarangnya di pagi hari dalam kondisi lapar dan pulang di sore hari dalam kondisi perut kenyang dan bawa makanan buat anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwa salah satu bukti bahwa keyakinan kita pada rizki secara batin itu benar, kita berjuang mencari nafkah secara zahir. Karena Nabi SAW mengatakan, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkul. Kalau kalian benar-benar bertawakal, ini kan batin hadirin. Tawakal bergantung kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya tawakal, dengan tawakal yang sejati. Diam aja di rumah? Enggak. Allah akan kasih rizki sebagaimana Allah kasih rizki kepada seekor burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung pergi di pagi hari dan pulang di sore hari dalam kondisi kenang dan bisa kasih makan. Artinya kalau kita benar-benar menguasai rizki secara batin, dan salah satunya adalah benar-benar menyerahkan diri kepada Allah dan yakin wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan rizkimu itu di atas langit. Lalu kita berjuang, maka jarak antara kita dan rizki kita setiap hari insya Allah tidak lebih dari 12 jam. Kan pagi sampai sore aja. Itu janji Nabi SAW. Dan Nabi nggak bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi nggak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Nabi SAW mengatakan, pagi lapar,
Sore udah kenyang, kata Nabi SAW. Dan bawa makan buat anak-anak. Kalau benar-benar tawakal. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkal la razaqakum. Allah pasti akan kasih rezeki kepada kalian. La razaqakum. Allah kasih rezeki. Itu pasti. Makanya kita mulai dari rizki batin dulu, karena ini kuncian hadirin. Karena untuk mendapatkan rizki zahir itu sangat membutuhkan rizki batin. Allah kan kasih rizki. Yang jadi masalah kita nggak tawakal, itu masalahnya. Kita ngarep sama orang. Kita fokus sama makhluk. Dan semoga Allah jaga kita dari hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya nggak dapat. 2 hari 3 hari nggak dapat. Atau kita nggak keluar, dalam arti kita nggak berjuang. Hadirin yang Allah muliakan. Kita harus berjuang. Tapi hati kepada Rabbul Alamin. Jangan hati itu ke sabab yang sedang kita upayakan. Enggak.